Halo, perkenalkan, nama saya Rebecca Kimberly Monique Wisere dengan NIM 01121007. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dari tugas mata kuliah Seminar Keuangan. Judul presentasi saya hari ini adalah Manajemen Persediaan. Berikut materinya. Pertama, pengertian manajemen persediaan. Persediaan adalah stok atau simpanan barang-barang. Biasanya banyak dari barang-barang yang disimpan perusahaan dalam persediaan berhubungan dengan bisnis yang dilakukannya. Dalam kurung Stevenson dan Chuang 2014. Manajemen persediaan atau inventory management adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil dan berfluktuasi. Dalam kurung Fahmi 2012. Selanjutnya, ada tujuan manajemen persediaan. Menurut Heiser dan Reiner 2015, tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen persediaan adalah melakukan pengelolaan persediaan dengan tepat, sehingga biaya yang dikeluarkan efisien dan di saat yang bersamaan juga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dengan cara selalu memenuhi permintaan. Selanjutnya, ada fungsi persediaan. Menurut Heiser dan Reiner 2015, pertama, memberikan pilihan barang agar dapat memenuhi permintaan pelanggan yang diantisipasi dan memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Persediaan seperti ini digunakan secara umum pada perusahaan retail. Kedua, memisahkan beberapa tahapan dari proses produksi. Contohnya, jika di persediaan sebuah perusahaan berfluktuasi, perusahaan tambahan mungkin diperlukan agar bisa memisahkan proses produksi dan pemasaran. Ketiga, ada mengambil keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar dapat menurunkan biaya pengiriman barang. Keempat, ada menghindari inflasi dan kenaikan harga. Selanjutnya, ada fungsi persediaan. Fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas sangat diperlukan perusahaan, karena perusahaan menghadapi berbagai faktor resiko sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan yang mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian dari pasokan supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Selanjutnya, ada pula biaya dalam persediaan. Menurut Heiser dan Reiner 2015, ada 3 jenis biaya dalam persediaan, yaitu yang pertama, biaya penyimpanan atau holding cost adalah biaya yang terkait dengan menyimpan atau membawa persediaan selama waktu tertentu. Biaya penyimpanan juga mencakup biaya barang usang dan biaya yang terkait dengan penyimpanan, seperti asuransi, pegawai tambahan, dan pembayaran bunga. Yang kedua, ada biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan mencakup biaya dari persediaan, formulir, proses pesanan, pembelian, dukungan, administrasi, dan seterusnya. Yang ketiga, ada biaya pemasangan atau stock cost. Biaya pemasangan adalah biaya yang mempersiapkan sebuah mesin atau proses untuk membuat sebuah pesanan. Ini menyertakan waktu dan tenaga kerja untuk membersihkan serta mengganti peralatan atau alat penahan. Selain itu juga terdapat 4 jenis biaya-biaya persediaan yang harus dikendalikan akibat keputusan yang diambil dalam menjalankan sistem manajemen persediaan, yaitu yang pertama, biaya-biaya persiapan pemesanan atau preparation or procurement cost, terdiri dari biaya-biaya untuk semua aktivitas yang diperlukan dalam melakukan pesanan, pembelian, atau produksi, seperti biaya pembuatan order, biaya persiapan spesifikasi, biaya pencatatan data order, biaya tindak lanjut order, biaya proses pembuatan invoice, biaya laporan pabrik, dan biaya persiapan pembayaran. Kedua, ada biaya penyediaan penyimpanan atau carrying or holding cost, meliputi semua biaya yang dikeluarkan pada saat persediaan mempunyai status sebagai stok di perusahaan, termasuk biaya modal yang telah diinvestasikan untuk persediaan, biaya-biaya untuk kondisi-kondisi stok persediaan, seperti rusak, usang, hilang, asuransi,
depresiasi, dan pajak atau dibayarkan setiap tahun, serta biaya-biaya penyimpanan seperti store cost, yaitu biaya-biaya untuk mengelola dan menjaga fasilitas atau gedung atau ruangan dan berbagai keperluan pencatatan data di gudang. Ketiga, biaya stok atau stock out cost. Kehabisan stok terjadi bila persediaan tidak cukup untuk memenuhi pesanan produk jadi oleh para konsumen atau material yang digunakan pada proses produksi. Keempat, biaya-biaya terkait dengan kapasitas atau capacity related cost merupakan biaya-biaya yang terjadi akibat penggunaan dan pengembangan kapasitas sesuai perencanaan agregat jangka menengah sampai dengan jangka panjang. Selanjutnya, ada manajemen persediaan dengan konsep GIT. GIT adalah konsep dengan sasaran utama untuk menghasilkan produk tertentu yang diperlukan dalam jumlah yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Untuk mencapai sasaran GIT dilandaskan kepada sistem Kanban, yaitu suatu metode produksi yang menggunakan prosedur yang sangat sederhana dan menggunakan kartu atau Kanban sebagai bagian integral dari sistem produksi. Sistem manajemen persediaan yang mengimplementasikan konsep GIT dengan sistem Kanban sebagai alat pengendali persediaan berupa stok produk jadi, komponen, dan bahan baku merupakan sistem yang akurat dalam mengendalikan biaya-biaya persediaan, yaitu biaya persiapan pemesanan, biaya penyediaan penyimpanan, biaya kehabisan stok, dan biaya yang terkait dengan kapasitas. Dalam melakukan pengendalian biaya-biaya persediaan, terdapat 3 faktor utama yang dipengaruhi oleh sistem manajemen persediaan dengan konsep GIT, yaitu yang pertama, ukuran lot atau lot size produksi. Yang kedua, waktu penyetelan atau setup. Yang ketiga, prosedur dan mekanisme pemesanan atau pembelian persediaan. Selanjutnya, ada model persediaan. Model persediaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memecahkan 2 permasalahan utama, yaitu yang pertama, berapa unit barang yang harus dipesan pada waktu tertentu, dan kapan persediaan tersebut harus dipesan. Mengutip dari Anderson DKK dalam Nugroho DKK 2012. Model persediaan digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dalam hubungannya dengan model persediaan, permintaan memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama, permintaan dependen adalah permintaan yang terjadi pada bahan mentah atau bahan dalam proses, di mana permintaan tersebut berasal dari dalam perusahaan untuk menghasilkan barang jadi. Yang kedua, permintaan independen adalah permintaan yang pada umumnya terjadi pada barang jadi, di mana permintaan itu berasal dari luar perusahaan, sehingga tidak tergantung kegiatan internal perusahaan dan di luar kontrol perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.